Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uang. Nah, teman-teman kan pasti punya gitu uang dengan pecahan 10.000, 20.000 ataupun pecahan yang lainnya. Tapi teman-teman pernah nggak sih terpikir gitu, apa sih itu uang? Fungsi uang itu apa aja? Jenis uang itu apa aja? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut gitu. Tidak terlalu panjang lebar tapi cukup memberikan pemahaman bagi teman-teman gitu. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Liasa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi perbankan syariah. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita ke materi. Nah, materi yang pertama itu uang menurut para ahli gitu, pengertian uang menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada mankiu. Uang adalah persediaan aset yang bisa digunakan atau segera digunakan untuk melakukan transaksi. Dan uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Nah, Mankiw juga menambahkan bahwasanya uang itu memiliki satu tujuan fundamental, teman-teman, yaitu untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa dan juga mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Nah, yang kedua itu menurut Kasmir. Nah, menurut beliau uang itu merupakan alat tukar menukar. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli ataupun menjual suatu barang ataupun jasa gitu. Maksudnya uang ini dilakukan untuk membayar terhadap barang ataupun jasa yang kita beli ataupun yang kita terima. Nah, yang ketiga itu ada menurut Irma Rahmawati, uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk pertukaran dalam perdagangan. Jadi menurut beliau, uang itu suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum itu sebagai alat tukar atau pembayaran dalam perdagangan. Nah, kesimpulannya bahwa uang itu selain sebagai alat tukar bisa diartikan lebih luas lagi, teman-teman, yaitu sebagai alat pembayaran, menjadi harta kekayaan atau aset berharga, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu ada konsep uang gitu ya kan. Nah, menurut Pigau di dalam bukunya The Veil of Money, beliau menjelaskan bahwa money are those things that are widely used as a media for exchange. Artinya, uang itu adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Nah, mohon maaf nih kalau ada bahasa Inggrisnya yang keliru gitu, tolong dikoreksi di dalam kolom komentar. Nah, selanjutnya Robertson juga di dalam bukunya yang berjudul Money itu menjelaskan bahwa money is something which is widely accepted in payment for goods. Nah, artinya segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Dalam konsep Islam sendiri, uang itu dikenal dengan flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Nah, di dalam Islam, uang bukan sebagai kapital atau modal. Dan di dalam Islam juga mengajarkan bahwa uang itu adalah barang milik publik atau public goods. Nah, dan tidak boleh berubah menjadi private goods atau barang milik pribadi. Nah, kalau di dalam perspektif ekonomi konvensional, uang itu dikenal dengan apa namanya? Dikenal sebagai modal atau kapital. Nah, dalam ekonomi konvensional, uang itu tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas gitu. Nah, kalau di dalam Islam tadi dikenal dengan istilah public goods atau barang milik publik, nah di dalam konvensional itu dikenal dengan istilah private goods atau barang milik pribadi. Nah, disitulah salah satu letak perbedaan antara
uang dalam konsep Islam dan juga uang dalam perspektif konvensional. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga teman-teman, yaitu fungsi dari uang. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, fungsi uang itu merupakan landasan yang digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mendefinisikan dan juga mengklasifikasikan uang. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting teman-teman, yaitu untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara ataupun suatu umat. Adapun fungsi uang yang sebenarnya yaitu uang yang pertama itu uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu uang sebagai alat tukar dapat lebih mudah dilakukannya gitu tanpa harus menukarkannya dengan barang. Nah, teman-teman dulu pasti kan pernah mengenal dari sistem barter gitu. Nah, dimana uang itu belum menjadi alat tukar yang sah. Nah, dari permasalahan tersebut, dengan hadirnya uang itu sudah dapat diatasi sebagai alat tukar yang sah dan juga dapat dikatakan bahwa uang itu bukanlah barang. Nah, yang kedua, uang itu sebagai unit of account, artinya satuan hitung atau measure of value, artinya pengukur nilai. Maksudnya gini teman-teman, uang itu diciptakan untuk menunjukkan nilai-nilai barang ataupun jasa. Nah, lalu uang itu juga dapat menunjukkan kekayaan dari seseorang dan juga bisa menghitung besar kecilnya suatu utang. Nah, contohnya ekonomi tanpa satuan itu misal gini, kita membeli 5 ton padi. Nah, ditukarkanlah 2 ekor sapi. Itu contoh pertama. Lalu contoh yang kedua, itu kita membeli 5 ton padi itu seharga 25 juta lalu menukarkannya dengan 2 ekor sapi dengan harga 25 juta. Bedanya antara contoh 1 dan contoh 2 tersebut yaitu adanya nilai ataupun harga di transaksi tersebut. Contoh pertama misal tadi kan hanya menukarkan 5 ton sapi dan juga 2 ekor sapi. Nah, kalau yang contoh kedua itu 5 ton padi seharga 25 juta dan juga 2 ekor sapi seharga 25 juta. Nah, itulah nilai fungsi uang yang kedua yaitu sebagai satuan hitung gitu. Nah, yang ketiga itu ada uang sebagai store of value atau penyimpan nilai. Nah, maksudnya itu uang yang misal uang yang berada di kita misal ada 10.000 ya kan, misal teman-teman punya duit 10.000. Nah, uang tersebut tidak dihabiskan semuanya dalam satu waktu atau dalam satu hari gitu. Nah, misal teman-teman mengkonsumsi kebutuhan teman-teman itu kepakai 7.000 rupiah, nah tersisa 3.000 rupiah. Nah, itulah uang yang kita simpan untuk suatu saat, entah di masa depan atau besok, untuk membeli suatu barang ataupun jasa atau sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Jadi tidak akan habis dalam satu waktu. Nah, itulah maksud dari fungsi yang ketiga teman-teman, yaitu uang sebagai store of value. Nah, lalu lanjut ke pembahasan yang terakhir teman-teman, yaitu jenis uang. Kalau tadi kita sudah membahas fungsi uang, yang itu yang tadi ada 3, yaitu uang sebagai alat tukar, lalu uang sebagai satuan hitung, dan juga uang sebagai penyimpan nilai, ya kan? Nah, lalu selanjutnya ada jenis uang teman-teman. Nah, saya membagi atau mengklasifikasikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, uang sebagai uang dilihat dari pembuatannya, lalu uang dilihat dari lembaga yang mengeluarkannya, lalu uang dilihat dari nilainya. Gitu teman-teman. Nah, lanjut kita yang bahas pertama yaitu uang menurut dari pembuatannya. Ada uang logam. Ini menurut bahan pembuatannya ya, ada uang logam dan juga uang kertas.
Nah, uang logam itu kan terbuat dari logam, baik itu bisa emas ataupun perak. Nah, kalau uang kertas itu terbuat dari kertas yang memang sudah standarisasi baku, dan juga nggak bisa sembarangan kertas bisa membuat uang kertas. Nah, biasanya di uang kertas ini ada cap ataupun gambar untuk mengidentifikasi kalau uang tersebut asli gitu. Nah, kalau uang logam itu lebih awet ataupun tahan lama. Kalau uang kertas itu ya memang walaupun udah distandarisasi tapi tetap saja lebih mudah robek ataupun rusak. Nah, kalau pembahasan yang kedua itu menurut lembaga yang mengeluarkannya itu terbagi menjadi dua jenis juga, teman-teman. Itu ada uang kartal, maksudnya itu alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal itu uang kertas dan uang logam itu masuk ke dalam uang kartal. Nah, uang giral. Lalu yang kedua ada uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga itu ada menurut nilainya. Itu terbagi menjadi dua jenis juga, teman-teman, ya kan. Yang pertama ada uang penuh atau uang yang memiliki nilai bahan atau nilai intrinsika itu sama dengan nilai nominalnya. Lalu ada uang tanda, biasa disebut dengan uang tanda ya teman-teman. Itu uang yang nilai bahan atau nilai intrinsika itu sama berbeda dengan nilai nominalnya. Misal uang penuh itu biasanya terjadi di uang logam. Misal pemerintah ingin membuat 500 perak menggunakan emas. Nah, nilai intrinsik atau nilai bahannya dari emas tersebut senilai 500 perak, dan nilai nominal yang dari uang tersebut ada 500 perak. Nah, itu kan sama antara nilai intrinsik atau nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya. Itulah yang disebut dengan uang penuh. Nah, kalau uang tanda itu nilai uang dan juga nilai nilai nominal dan nilai intrinsik atau nilai bahannya itu berbeda. Itu biasanya terjadi di uang kertas, teman-teman. Misal pemerintah ingin mencetak uang Rp2.000, Rp2.000 satu lembar. Nah, nilai intrinsik ataupun nilai bahan dari uang tersebut itu senilai Rp1.000, dan nilai nominal dari uang tersebut adalah Rp2.000. Ada selisih Rp1.000. Nah, itulah yang disebut sebagai uang tanda. Nilai intrinsik atau nilai bahannya berbeda dengan nilai nominalnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Penjelasan tadi itu cukup menarik dan juga singkat dan padat kan? Nah, dari kita membahas tentang pengertiannya, lalu konsep uang, fungsi uang, dan juga jenis uang. Nah, kalau teman-teman menyukai video kali ini, silakan teman-teman like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fauzi Ilyasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.
Ladies and gentlemen, please welcome Iski Revolve Remix.